Berapa yang datang enggak apa-apa, yang penting ini bisa jadi video pengajaran. Oke, siap. Mbak Chelsea silakan. Bu Erika atau saya, Pak? Oh, nggak tahu tadi nyusutnya gimana. Bu Erika? Shalom, selamat malam. Ya, selamat datang Bapak Referens Dr. Gunadi Gunawan yang sudah bersedia hadir di acara talk show Bukan Calo Sorga pada malam hari ini. Ya, kami sangat senang sekali dari tim BCS akan mendengar bagaimana pengalaman hidup dan kesaksian Bapak Gunadi yang seorang pengusaha tetapi juga adalah seorang pelayan Tuhan. Dalam hal ini Pak Roni nanti akan menjadi moderator untuk kelangsungan acara talk show pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan semua hal yang sudah kami alami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Referens Dr. Gunadi Gunawan yang adalah narasumber di acara talk show pada malam hari ini. Dan biarlah acara ini akan memberkati banyak orang dan kami percaya nama Tuhan Yesuslah yang akan dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-33 Sinode CMC di mana Pak Dr. Gunadi Gunawan sebagai ketua umumnya, sebagai ketua Sinode CMC, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau CMC akan menjadi satu gereja yang betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang saya kasih, narasumber kita hari ini adalah seorang yang luar biasa sekali karena saya juga mantan pengusaha. Saya yang ingin saya tanyakan dan saya tidak ingin buru-buru. Boleh Pak Gunadi sampaikan kesaksiannya, karena apa? Ada begitu banyak pengusaha yang sukses, kemudian mereka berkata demikian, Pak Gunadi, hidup ini kan cuma satu kali, hidup ini kan mesti dinikmati, supaya kita nikmati di hari tua dan kita bisa panjang umur. Namun, hal ini tidak berlaku untuk seorang Gunadi Gunawan. Beliau yang sukses dan menginjak usia ke-68. Tapi justru mencemplungkan diri ke dunia pelayanan yang banyak tidak enaknya secara daging. Di mana di dalam dunia pelayanan kita harus diminta pikul salib, sangkal diri, ikut aku, kata Tuhan Yesus. Di dalam dunia pelayanan kita harus maklum dengan orang lain, harus mengalah, kemudian harus mengasihi, harus berkorban. Seorang pengusaha seperti Bapak Gunadi Gunawan, saya yakin Anda pasti tidak cari duit di dalam dunia pelayanan. Tetapi justru Anda anggarkan duit yang Anda dapat dari dunia sekuler saat ini, Anda persembahkan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dengan segala macam program yang ada di CMC.
Pertanyaan saya Pak Gunadi, tolong diceritakan mulai awal Pak, supaya apa? Kebetulan saya ketemu dengan Bapak, bisa tahu Bapak ini lebih dalam. Jadi kapan Bapak itu terpanggil untuk mencemplungkan diri dengan ingin memimpin sebuah sinode yang besar, dan saat ini saya melihat berkembang CMC. Silakan Pak Gunadi. Terima kasih. Ya, diawalin dari belum bertobat ya. Jadi sebagai sebelum bertobat. Betul. Ya, sebagai pengusaha di Jakarta itu tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan. Nah, justru pada waktu naik-naiknya sebagai pengusaha itu kan jadi lupa gitu. Banyak semakin teman jauh sama Tuhan. Makin jauh sama Tuhan. Lama-lama teman-teman kita dalam pergaulan banyak yang meninggal satu persatu. Nah, di situ timbul satu ketakutan, wah, kalau begini manusia akhirnya menghadap Tuhan, artinya pasti meninggal. Nah, di situ pasti ada satu hukuman, saya pikir ada satu neraka dan sorga. Nah, carinya di mana? Lah, makanya perlu orang penginjil. Jadi pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang menginjilin saya, tidak ada. Ya, sehingga dari waktu ke waktu terus, ya sudah nggak ada yang nginjilin terus bertahun-tahun, udah begitu-gitu aja. Nah, suatu ketika baca koran, hadirilah kesembuhan ilahi bagi Allah tidak ada yang mustahil di Istora ya tahun 1981. Tergerak, wah ini ada Tuhan, ada setan, ada manusia, di situ ada brosurnya. Wah ini bagus nih, saya pikir harus dilihat. Ya. Jadi saya tidak lapor kepada siapapun, hanya sendirian datang jam 5 sore, duduk di depan. Lah di situ pendeta Yakob Nafai Khotbah dan altar call ya, begitu maju didoain, timbul satu damai sejahtera. Ini yang disebut pengakuan iman percaya, kasih mula-mula gitu. Iya. Kasih mula-mula. Jadi besok pagi luar biasa, penuh dengan damai sejahtera dan langsung dibimbing masuk gereja beliau ya. Terus bertumbuh imannya ya. Nah, di dalam pertumbuhan itu akhirnya kan banyak full gospel kesana kesini lah. Orang-orang full gospel ya. Tapi di situ belum ada kerinduan untuk buka gereja. Lah, suatu ketika ada satu pendeta Yuyung Nehemia, dosen dari STT Gereja Betel Pembaruan ya, sampai sekarang masih hidup. Dia memanggil saya untuk bersaksi di gerejanya ya. Pada waktu bersaksi sebagai pengusaha, setelah selesai jam 10 sampai jam 11, jam 12 makan siang, diajak makan siang sama dia ya. Ajak restoran, terus dia tanya, kamu kalau selamanya jadi jemaat biasa, itu nanti pada saat tua itu rugi, dia bilang. Ya, karena kalau orang sudah tua di atas 55, daya tangkapnya kurang, pikun, ya, kacamata. Jadi sekarang lah masih muda, waktu itu masih umur 40-an, 40 lebih. 40 lebih sudah sukses Pak ya, bisnis sudah sukses. Betul, terus dia bilang, sekarang ambil keputusan, apa? Belajar ilmu homiletik sama saya. Setiap pertemuan 2 jam, 10 kali pertemuan. Gunanya untuk apa? Supaya Anda bisa khotbah. Karena kalau nggak mau belajar, ya sampai mati ya jadi follower terus gitu. Terus saya pikir-pikir, nggak mungkin, saya bilang pengusaha bisa khotbah. Saya kan panggilannya nggak di situ. Udah lupa tuh. Lah kira-kira 6 bulan. Lama-lama kita sering lihat orang khotbah gini, enak juga nih jadi pembicara, saya pikir. Betul. Jadi, wah benar juga nih Pak Jujung, saya bilang. Sedangkan yang lain nggak ada yang nawarin. Nah, cuma dia sendiri. Dia bilang, saya jamin Anda bisa khotbah. Dan saya kasih buku, ya, tipe topikal, ekspositori, ada 3 buku.
saya kasih garansi, dia bilang. Wah, artinya saya kumpulin teman-teman, ada 10 orang ikut Jumat belajar dari Jumat malam jam 9. Tapi dari 10 itu rupanya dia nggak ada visi, makanya berguguran di tengah perjalanan. Yang sisa tinggal 2, dan saya sama teman saya lulus, yang lainnya pada gugur gitu karena sudah nyerah dulu gitu ya, sudah nyerah dulu, tidak percaya diri, terus kedua ya negatif thinking gitu ya, ketiga ya seolah-olah menuduh dirinya itu korban lah, bukan pemenang gitu. Nah sudah lulus dikasih garansi sama dia khotbah di gereja-gereja kecil. Gereja kecil lama-lama ketagihan, enak juga nih saya pikir. Gereja kecil. Tapi begitu dia kasih persembahan yang tadi Bapak bilang receh apa segala macam. Ada yang 2M, makasih mas, salam tempel aja. Nah, jadi setiap khotbah yang di gereja kecil, udah saya nggak mau minta dah. Kalau dia kasih, saya kasih balikan lagi gitu. Nah, terus akhirnya dikenalin lagi sama satu ketua majelis daerah, satu sinode yang besar ya. Dikasih memo suruh khotbah di Manado di 10 gereja besar. Rata-rata 500.000 orang, 500.000. Jadi di situ semangat. Nah, begitu pulang semangat. Nah, cuma di tengah perjalanan makanya perhatian bagi gembala sidang atau pengkhotbah. Kalau dia tidak dipanggil orang lagi, maksud saya jarang ayo khotbah lagi di gereja saya, ayo tidak diundang lagi. Iya, tidak diundang lagi, ya. Terjadi stagnan, balik lagi ke sekuler lagi. Ya karena nggak ada yang undang, sibuk kan, balik lagi ke sekuler lagi, mengembangkan perusahaan lagi, begitu. Terus akhirnya selang berapa tahun, ya terus dalam hati tetap kita harus punya visi, ya minimal harus memberitakan Injil. Cuma kan kalau memberitakan Injil kan bahaya, one by one, satu orang yang maaf bicara ya, memaksa orang untuk pindah agama lain kan ada hukumannya. Ya. Lah kalau gereja kan orang datang sendiri ke sini, dilindungi pemerintah. Kita buka gereja, kasih pujian penyembahan, Anda datang syukur, nggak datang ya nggak apa-apa, sudah dilindungi, ada izinnya kok. Tapi kalau penginjilan yang membabi buta, datangin mall, nemuin orang, waduh, kalau orangnya lemah lembut, kalau orangnya kasar, gimana? Betul. Makanya Pak Peter Adi ya ke gereja-gereja lokal ya diterima semua, haleluya. Cuma kan yang murni itu yang jiwa-jiwa baru, ya jiwa-jiwa baru yang belum mengenal Kristus. Lah itu kita bawa kepada Kristus. Cuma kan ini sulit di Indonesia, ya karena ada satu peraturan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa harus menghormati agama lain. Nah, jadi salah satunya yang paling aman buat gereja, buka gereja. Nah, di situ ada perlindungan hukum. Di Indonesia ada 326 sinode. Nah, Dirjen Bimas Kristen waktu itu seminar sama saya, dia katakan ada 326 sinode yang dilindungi pemerintah, ya yang berlaku sah. Jadi di tengah perjalanan akhirnya ada orang yang menghubungin kita, Pak Gunadi, boleh nggak Bapak mengemban sebagai ketua sinode? Oh siap, dengan senang hati, saya bilang. Ya, oke. Akhirnya dilantik. Tahun berapa itu Pak? 2019. 24 November. 24 November 2019. Ya sudah, begitu diserahkan ya oke, kita manage, kita kembangkan bersama ya. Dan saya punya visi untuk membuka lagi yang sebelumnya sudah ada 400 gereja lokal dan Indonesia dan sampai di luar negeri. Kita punya visi menambah lagi 500 gereja lokal. Kenapa harus punya visi? Karena begini, orang yang tidak punya visi itu tidak punya target.
Nah, kalau orang tidak punya target oriented, malas. Jadi kerjanya itu sudah aja mengalir aja dah. Kalau kita kan punya target 5 tahun ke depan. Ada yang dikejar. Ada yang dikejar gitu. Jadi semangat. Jadi orientasinya itu kepada pencapaian target bagaimana. Nah, mau nggak mau harus mengejar dengan satu stewardship kepemimpinan, penata layanan atau disebut pengolahan. Itu yang disebut dengan skill, keahlian. Jadi mewujudkannya itu dengan skill keahlian penata layanan sehingga tercapai dengan kita mengeluarkan produk-produk ya, kayak seperti Tiberias kan, kesembuhan ilahi ya, minum anggur dan roti. Kalau Betani di Surabaya, pujian musiknya. Stikmutong pengajaran. Masing-masing kan punya talenta berbeda-beda. Jadi punya maskot masing-masing ya. Ya, punya warna. Punya warna masing-masing. Terus GSJA yang di Gedung Atrium Kenangan, teman saya ke sana nggak mau keluar karena sekolah minggu gurunya baik katanya, anak-anaknya dikasih komik segala macam gitu. Nah, jadi harus punya itu. Nah, yang ketiga itu harus kepemimpinan relationship. Ini yang sehari-hari, ini yang penting. Antara Tuhan dengan manusia, dengan keteladanan karakter. Karena kalau selama hidup karakter kita ini, tadi melawan firman Tuhan, tidak taat ya, orang dengan sendirinya akan melihat kok orang Kristen kok begini ya. Lah, maka demi satu persatu ya akan melupakannya. Jadi Tuhan hanya melihat hati, ya, apakah betul-betul taat pada firman Tuhan, tapi manusia melihat kasat mata. Betul. Senang nggak saya diservis, senang ya, datang diakui, dihargai, ya, terus duduk dihormati. Nah, hal-hal yang kecil ini yang harus diperhatikan sehingga pengunjung jemaat baru itu betah di gereja itu. Ya, firmannya juga harus bagus. Jadi kesalahan bukan dari Tuhan. Mengapa gereja gagal? Tidak ada pengunjungnya. Kesalahan dari pengelolaan itu, dari gembala sidangnya yang tidak kreatif, tidak memiliki skill. Ya, nah, dia selalu pesimis, selalu negatif. Ya, lama-lama dia tidak mengalami perubahan, ya, sehingga gerejanya sepi begitu. Jadi ujung-ujungnya harus punya visi. Kedua, mengelola. Ketiga, membangun relationship antara jemaat yang baru. Kita harus memperbesar kapasitas supaya siapa saja boleh masuk, jangan dibatasin. Makanya nggak heran kenapa gereja-gereja besar itu bikin lagi karena nggak muat. Ya, ada satu gereja 3 kali kebaktian di Jakarta. Jam 8 sampai jam 10 3.000 orang masuk. 10-12 3.000 orang masuk. Jam 4 sore sampai jam 6 3.000 orang masuk. Bayangin. 9.000. 9.000. Kalau dia tutup berarti dosa dong terhadap Tuhan. Betul. Orang mau berjubel, makanya bikin lagi. Silakan masuk. Itu yang disebut kapasitas harus besar di dalam penginjilan. Jangan dibatasi. Ya, bukan sombong, bukan, karena berkelebihan orang yang datang nggak bisa nampung. Jadi ada 4 kepemimpinan model visioner, yang kedua kepemimpinan model stewardship, pengelolaan, ya, mengelola waktu, mengelola keuangan, ya, mengelola manajemen sehingga gereja bertumbuh, gereja tidak minta-minta keluar, hanya dengan jemaatnya saja bersatu dengan gembala sidangnya, ya, membangun satu gereja. Dan yang keempat kepemimpinan relationship yang harus menjangkau jiwa-jiwa baru terus, jiwa-jiwa baru. Kalau saya pernah lihat ke Korea, di Korea dulu ya, masih bebas. Jadi Choi Yong-gi itu pernah bercerita gereja terbesar di Korea yang jemaatnya jiwa. Waktu Sabtu dia pagi itu keliling ke pasar tradisional di Korea. Ada orang yang jual apel, jual jeruk, jual pisang, dia samperin. Ya tentu agamanya non-Kristen semua. Nah, dia samperin.
saya akan beli buah apel ini, ya, dengan catatan besok ibu mau nggak ke gereja saya. Dia bilang nggak mau dah, kita agamanya lain. Ya biarin aja, tapi dia jangan setia, ya, karena tidak ada paksaan. Nah, suatu ketika mungkin pedagang itu sedang butuh uang, ya udah, ini beli satu keranjang, besoknya datang ke gereja, terima firman Tuhan, bertobat, bawa lagi familinya, lama-lama jadi penuh gitu. Iya. Itulah Pak Roni Suwono ya, jadi saksian. Terima kasih Pak Gunadi. Saya yang mau tanya ini tadi, supaya tidak salah mengerti. Bapak tadi katakan sudah ada 400 gereja lokal sebelum Bapak bergabung. Terus kemudian Bapak punya visi supaya punya target pencapaian, supaya semangat. Bapak mau tambah 500 atau jadi 500 Pak yang tadi? Tambah 500. Oh, tambah 500. Iya. Ya, itu sekarang, masih kecil ya, Pak bicara masih kecil dibandingkan dengan Hol Yong Seng, HL Senduk, pendiri GBI. Dia punya visi 5.000 gembala sidang. Wah, sekarang tercapai 7.000 gembala sidang GBI. Lebih ya berarti? Lebih lagi para pejabat-pejabat penginjilnya. Coba. Oh, luar biasa. Ya. Pak Gunadi, Bapak dari November 2019 sampai dengan hari ini sudah berhasil nambah berapa Pak dari target Bapak yang 500 tadi Pak? Ya sekitar 70 sampai 80-an. 70 sampai 80. Ya. Kira-kira apa itu pelatihan-pelatihan apa Pak? Atau mungkin daya tarik apa sehingga banyak hamba-hamba Tuhan itu yang mau bergabung dengan CMC, juga yang di CMC tadi Bapak sudah terangkan, kan dikasih 4 pelatihan tadi Pak, sehingga mereka berkembang. Tetapi paling tidak, orang kan pertama kali mau bergabung dengan CMC, itu kan mesti ada daya tarik tertentu Pak. Seperti yang Bapak tadi katakan, oh dari sini punya warna ini, punya warna ini. Nah CMC itu apa Pak, ciri khasnya? Yang pertama, sesuai anggaran dasar rumah tangga kita, CMC itu menerima dari aliran manapun juga, ya. Jadi ada orang yang dari aliran Protestan mau ke kita buka persekutuan doa, 12 rutin setiap minggu, kita langsung lantik, beri legal standing pendeta pembantu. Otonom dengan catatan harus mengikuti standar Alkitab, ya. Jangan keluar dari standar Alkitab, yaitu Allah Tritunggal. Mengenai baptisan dia percik, silakan. Yang penting jangan melanggar standar Alkitab. Ada lagi yang dari aliran Injili mau masuk, boleh, ya. Anda punya persekutuan doa aktif, 12 orang kita lantik pendeta pembantu, 25 orang kita lantik pendeta muda, 50 orang kita lantik pendeta penuh. Ya. Jadi nggak nunggu dulu 6 bulan, 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, orang jadi kesel dulu gitu. Iya, betul. Dan langsung kita kasih akte baptisan, kasih akte penyerahan anak, dan akte pernikahan. Iya. Itu sehingga yang menarik. Mereka bisa langsung operasional sendiri. Langsung ada kejadian di Pekanbaru, gereja kecil, jemaatnya 50 orang, otonom dari sinode lain. Nah, nggak tahu dia ini hanya PDP aja, terus membaptis nggak bisa, katanya mesti ada gembala dewan pembinanya, nggak tahu, menikahkan nggak bisa. Saya bilang, waduh, saya bilang nggak enak kalau you sudah masuk gereja lain, nggak usah, kita butuh yang murni, yang persekutuan doa, yang membutuhkan legal standing sinode. Jadi kita tidak bersaing dengan sinode lain. Ya. Betul, supaya tidak terjadi perselisihan. Ya. Tapi dia ngotot sampai dia kasih WA ke saya, nih saya sudah mengundurkan diri, cepat besok nanti, kalau enggak saya gimana nih. Waduh, ya sudahlah, habis dia ngotot, udah begitu kita lantik, kita berikan legal standing, ya, langsung dia buka, 2 bulan lagi
telepon saya. Puji Tuhan, sekarang saya sudah membaptis orang 13 orang. Wah, luar biasa. Saya sudah penyerahan anak 15 orang. Wah, luar biasa. Berarti kan sudah dapat jiwa baru banyak ini. Tadinya nggak pernah. Tadinya ya. Ya, karena dia tidak punya alatnya, gitu, tidak punya kemenangan. Ya. Saya menikahkan orang, 1 orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terus saya buka lagi, kedua dan ketiga. Puji Tuhan, jangankan 300 lagi. Maksudnya buka cabang ya, buka cabang. Iya, buka cabang. Jangankan 3, Bapak buka 300 lagi juga. Jalan aja. Pak, dengan orang yang tadi, pendeta tadi, kemudian dia buka cabang. Cabangnya ini gimana Pak? Langsung dilaporkan ke CMC? Ya, dia dilapor karena namanya sama, ya sudah, kecuali namanya lain kita keluarkan SK lagi. Namanya sama, gitu. Gembala sidangnya sama, ya sudah, jalan aja. Ya, tapi status kependetaannya dia bisa menikah dong Pak, karena jumlah jiwa yang dia gembalakan kan tadi dia sudah baptis 15 orang, penyerahan anak berapa, menikahkan berapa, buka cabang. Berarti dia nanti dari PDP dia bisa naik dong. Pada waktu itu kan dia sudah 50 jemaat dan sudah 50 jemaat. Jadi kita langsung pendeta penuh. Nah, kita lantik pendeta penuh. Jadi begitu 50 pendeta penuh. Jadi otomatis buka kedua lagi ya sudah pendeta penuh. Kecuali kalau masih PDP, nah kita upgrade, kita naikin pangkatnya. Jadi pendeta penuh. Karena itu begitu lantik sudah pendeta penuh, ya sudah Pak, Bapak kan sudah penuh, udah tertinggi. Ya, tertinggi. Iya. Tinggal saja mengembangkan, ya. Iya, begitu. Ya. Jadi terima kasih. Kecepatan. Tidak menghambat birokrasi gitu. Ya. Iya, betul. Tidak bayar uang sepeser pun juga. Cuma mungkin kalau perpuluhan kan ada anggaran dasarnya, tapi itu juga tidak dipaksa. Ya, kalau memang nggak mau bayar silahkan. Yang penting gereja jangan ditutup, jalan aja. Iya, oke. Terima kasih Pak Gunadi. Saya masih banyak yang saya mau tanyakan, tetapi saya mesti berbagi dengan semua yang ada bersama-sama dengan kita. Saya akan berikan lebih dulu supaya lewat perjumpaan ini baik Pak Michael Haryanto, Bu Erika, atau mungkin Bu Susana atau peserta yang lain bisa bertanya lebih dalam, bahkan tumbuh semangatnya dari PDP bisa PDM dan bahkan pendeta penuh. Saya persilakan Bu Erika atau siapa yang mau bertanya lebih dulu kepada Pak Gunadi. Ya, shalom, selamat malam. Ya, shalom. Malam. Pak Ketum, saya mau bertanya, sewaktu Bapak dari pengusaha menjadi pendeta, apakah pernah mengalami saat-saat yang tidak enak? Setiap pengusaha pasti mengalami saat-saat yang tidak enak. Cuma di dalam Kristus. Jadi pandangannya begini, kalau orang lahir baru, harta ini sementara, nggak ada artinya. Ya, pada saat meninggal, ya nggak dibawa gitu. Jadi berpatokannya, ya berpikir positif saja, bersukacita gitu. Ya, karena meninggal juga harta nggak dibawa. Buat apa? Oleh karena itu, mumpung masih hidup, karena hidup ini kan singkat waktunya, ya, ada batas waktunya gitu. Nah, kalau kita tidak pergunakan dengan baik untuk memuliakan Tuhan, ya, melalui uang, melalui waktu, nanti kita akan lari lagi ke dunia sekuler. Jadi akhirnya Kristen pengangguran gitu, Kristen malas. Ya, coba saya punya teman-teman, yuk visinya apa? Nggak ada, jadi Kristen malas. Ya, menginjil nggak mau, khotbah nggak mau, ya, memberi uang nggak mau, ya udah jadi jemaat biasa aja sampai berpuluhan tahun begitu. Nah, makanya peranan pengusaha ini sangat penting kalau dia mengerti bahwa ya memang uang bukan segalanya, tapi uang juga penting untuk membangun gereja, ya, penting untuk membeli sound system, penting untuk membiayai dana misi penginjilan, penting untuk perbuatan baik, memberikan sembako, ya, memberikan beasiswa kepada masyarakat yang lemah ekonominya. Nah, itu sangat penting.
Jadi oleh karena itu apapun yang terjadi di dalam diri pengusaha orang Kristen lahir baru, apakah dia mengalami kegagalan, mengalami kesuksesan, tetap bertahan, ya, dan tetap selalu ingin memuliakan Tuhan dengan jalan, yaitu mengembangkan kerajaan sorga sesuai talenta masing-masing gitu. Ya, jadi tidak ada takut gini dah resesi apa, tidak, ya, karena kita hidup dua warga kenegaraan, satu warga negara dunia, satu warga negara surga, yang Alkitab menjamin kalau kamu masuk dalam warga negara surga, apapun di dunia ini tidak akan tergoncangkan, ya, apapun kejadian di dunia ini tidak akan tergoncangkan. Yakin bahwa providensia, pemeliharaan Tuhan ada pada orang-orang Kristen yang baru. Ya. Nah, begitu Pak, Ibu Erika Novian. Ya, terima kasih Pak Ketum. Ya. Ada lagi Bu Erika? Ya, cukup Pak. Cukup ya. Saya beri kesempatan kepada peserta yang lain. Di sini ada Pak Michael Haryanto, ada Bu Chelsea, ada Pak Ferry, ada Ibu Nova, ada Bapak Sahat Sihaluhu. Silakan yang mau bertanya. Dibuka mic-nya, dibuka kameranya, silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Saya ini malam. Selamat malam, silakan Pak Michael. Selamat malam Pak Ketum JMC yang saya hormati. Selamat malam Pendeta Michael. Selamat malam. Pertanyaan saya sederhana Pak. Tujuan Bapak untuk menciptakan, mengadakan 500 gereja atau 500 hamba-hamba Tuhan, kedepannya apakah hanya sekedar tujuan Pak? Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, nanti kalau sampai satu saat mukernas terjadi, terus Bapak tidak terpilih lagi, bagaimana Pak? Itu ya. Terima kasih Pak. Yang pertama, di dalam memimpin organisasi itu harus punya tujuan, punya target oriented. Ya. Kalau dia tidak punya tujuan, ya nanti hasilnya apa? Prestasinya apa? Gitu. Setiap pemimpin itu harus berkarya, harus menghasilkan prestasi, harus melahirkan jejak rekam gitu, ya, yang baik gitu. Jadi harus tentukan dulu untuk membuka 500 gereja lokal. Kenapa harus buka gereja? Karena di mana ada gereja, kalau gembala sidangnya baik, itu nilai-nilai kejahatan itu berkurang, ya. Betul. Nilai-nilai kejahatan, karakter-karakter yang Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kejahatan-kejahatan itu akan pindah menjadi hidup yang dipimpin roh. Galatia 5 ayat 21 sampai 23, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, ya. Otomatis di situ keteladanan yang ditonjolkan, ya, buah-buah roh serupa Kristus. Sehingga yang tadinya dari pembohong jadi hidup dalam kebenaran, ya. Tadinya dari menipu hidup di dalam kebenaran. Itulah di mana ada gereja lokal di tempat situ, sehingga terjadilah perubahan kehidupan. Ya. Nilai-nilai kejahatan berkurang, ya. Nilai-nilai kebenaran bertambah, keadilan bertambah, maka menuju Indonesia menjadi makmur sejahtera gitu. Yang kedua, apabila ada waktunya, hidup ini selalu ada waktunya, masa jabatan ada waktunya, pasti berakhir. Ya, itu hukum alam, kita tidak bisa mengelak dari situ. Ya silakan, kalau memang sudah waktunya tidak menjabat lagi, ya silakan diteruskan oleh ketum yang baru. Mau diteruskan programnya, puji Tuhan, tidak diteruskan, silakan. Nah, kita hanya memberikan bahwa ini programnya 500 gembala sidang, ya. Karena dengan pencapaian 500 gembala sidang di 34 provinsi, minimal ada semua, sehingga nanti
Kalau tiap-tiap DPD, DPW ini ketua-ketuanya itu berani berkorban, ya, dia akan membawain lagi sampai tingkat 514 kabupaten, ya, sampai tingkat lagi 7.000 desa-desa kecil. Ya. Kalau DPD, DPW-nya ini berjiwa memberi, ya. Tapi sulit, ya. Tapi ya biarlah roh Tuhan bekerja, kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi itu tidak usah khawatir, ya. Mau kepilih lagi puji Tuhan, tidak kepilih lagi puji Tuhan. Yang penting kita menjalankan amanah, tugas dengan benar, jujur, transparan, dan tidak dalam soal keuangan harus transparan, ya. Tidak mengambil dari sinode, artinya untuk kepentingan sendiri. Ya. Itulah Pak Michael Haryanto. Ya, jadi harus punya visi dan harus tercapai. Dan kalau memang tidak terpilih lagi, itu puji Tuhan, itu urusan Tuhan dengan kita sama manusia. Ya, nanti kita lihat aja. Tapi yang penting setiap pemimpin rohani Kristen di dalam mengelola organisasi harus punya visi. Karena di dalam Amsal 29 ayat 18, tanpa visi binasalah umatku, tanpa visi liarlah umatku. Ya. Jadi kesana kesini ada orang ngomong lagi sini belok lagi orang, tapi kalau diplot 500 fokus terus, walaupun kecil buka lagi, kecil buka lagi terus, ya. Ya buktinya kalau orang yang nggak punya visi silakan selama 2 tahun ada nggak satu pun cari satu buka gereja lagi, ada nggak coba di CMC Jakarta, ya, Jakarta Bekasi, satu aja susah, Pak. Karena orang nggak punya visi. Ini sudah 36. Dengan cara apa? Ya kita cara merangkul, mendekati, ya, memberikan fasilitas begitu. Berani berkorban, ya, jangan pelit, ya. Artinya, kalau kita bekerja dengan baik, ya terjadilah satu mitra kerjasama yang baik, dan yang kita gandeng orangnya baik, jalan. Ya. Tapi yang kita gandeng orang yang minta-minta, sorry. Saya bilang tempo hari saya ditawarin, ya, di satu kota besar, ada satu, ya, semacam persekutuan doa yang besar, ya, dia minta dikontrakin ruko dulu. Nah, itu 1 tahun di kota besar itu, ya, ukuran 6 kali 20 itu setahun 150 juta, minimal 2 tahun 300, ya. Dia baru buka gereja ke kita. Saya bilang nggak bisa, sinode hanya memberikan legal standing saja, tidak memberikan uang sepeser pun juga. Kalau Anda bermitra dengan kita, silakan Anda bayar sendiri kontraknya, kita berikan legal standing. Jadi cari orang-orang yang memberi susah, Pak Michael Haryanto. Maaf bicara, ya, susah, hitungan jari, ya, kebanyakan meminta. Ya. Oleh karena itu, ya jalan saja, ya, kita pilih yang baik, yang terbaik, yang setia, ya, yang mandiri, yang berdikari, berjiwa entrepreneur. Entrepreneur itu berdikari, ya. Seperti Rasul Paulus menjual tenda, ya, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 9. Ya. Aku tahu untuk memberitakan Injil, aku tidak akan meminta-minta, aku bekerja keras siang dan malam, ya, untuk membiayai hidup. Itulah yang disebut entrepreneur sejati. Jadi jalan saja, merangkul beberapa orang, cuma mandiri. Sinode tidak memberikan uang apa-apa, ya, hanya memberikan legal standing dengan persyaratan tadi, 12 orang persekutuan doa tiap minggu rutin, pendeta pembantu 25 orang persekutuan doa tiap minggu rutin, pendeta muda 50 orang persekutuan doa tiap minggu rutin, pendeta penuh, ya. Oke, saya jawab hanya itu. Terima kasih Pak Ketum. Saya jadi merasakan lega sekali.
sebagai bawahan mempunyai pemimpin yang legowo, istilahnya Pak Ketum. Karena tidak semua anggota Bapak itu akan sejalan dengan Bapak tentunya. Makanya kenapa saya pertanyakan seperti ini, Pak? Karena saya melihat makanya kan saya juga, orang dilantik kan mestinya loyal gitu ya. Sama-sama kita bermitra, sama-sama bergabung gitu. Boleh perbedaan pendapat tapi tetap dalam satu kesatuan tubuh Kristus begitu. Yang baik yang begitu. Baik, terima kasih Pak. Saya persilakan kembali ke Pak Roni. Terima kasih. Silakan siapa lagi yang mau bertanya sebelum saya bertanya kembali kepada Pak Gunadi Gunawan. Silakan Mbak Chelsea kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Ferry, Ibu Nova, Pak Sahat, Pastor Anis. Silakan. Silakan siapa yang mau bertanya, monggo. Pak Sahat silakan. Sudah buka mic-nya? Lanjut Pak, saya menyimak dulu. Lanjut Pak, silakan. Oh, menyimak aja. Oke. Ya, Pak, mari. Mungkin Bapak Lambas, Septian Sinaga. Silakan, ada tidak? Oke, sementara tidak ada. Saya Nihil, kembali. Pak, nihil, tidak ada. Oke, saya kembali yang bertanya. Ya, saya kembali yang bertanya. Saya berdoa Pak Gunadi. Anda yang punya program ini tadi boleh terpilih lagi supaya program ini berkesinambungan. Sebab pemimpin baru belum tentu punya kesiapan seperti Pak Gunadi satu. Karena saya juga tinggal di dalam dunia pelayanan, juga belum tentu punya hati yang memberi seperti Pak Gunadi. Kenapa? Karena saya tahu karunia memberi itu tidak diberikan oleh Tuhan kepada banyak orang. Tidak, ya. Ngasih itu susah. Nah, walaupun CMC hanya memberikan legal standing, saya tetap yakin seorang Gunadi Gunawan itu sudah torok duit banyak untuk hal yang lain. Pasti Anda sudah siapkan untuk hal-hal yang lain. Anda torok di dalam dunia pelayanan ini. Kenapa CMC tidak memberikan bantuan misalkan kontrakan dan lain sebagainya? Kita jujur aja dalam tanda kutip, kalau ini dibuka, semua pada datang dan belum tentu Anda mendapatkan orang yang terbaik. Sebab apa? Iman kepada Kristus harus lewat ujian dengan bayar harga. Nah, oleh karena itu, saya kepingin bertanya hal yang sedikit agak mungkin menjadikan pemikiran yang baru. Seorang Gunadi Gunawan datang ke dunia pelayanan pasti tidak cari duit di dunia pelayanan. Justru duitnya dari dunia sekuler itu dipersembahkan di dunia pelayanan. Pertanyaan saya, ini terjadi Pak Gunadi beberapa tahun yang lalu ketika Partai Politik Damai Sejahtera itu mulai lahir. Kemudian banyak pendeta yang mulai dengan kata-kata yang manis, mulai menghimbau jemaat untuk nyoblos partai tersebut dengan dia berkata, kami akan menjadi Yusuf di tanah Mesir. Waktu itu di kota saya, kota Kediri, saya protes. No. Tidak sama Yusuf. Yusuf tidak kampanye. Kalian kampanye. Beda. Tidak sama. Nah, sekarang persoalannya justru ketika ada begitu banyak, menurut saya, mungkin banyak pendengar nanti video saya, boleh mereka tidak setuju, tetapi saya berpandangan. Justru hal tersebut membuat kemunafikan hamba Tuhan itu semakin nampak. Karena apa? Dulunya mereka berkata, ketika belum ada kesempatan, mereka ngomong, tidak ada yang lebih mulia, pekerjaan tidak ada yang lebih mulia kecuali sebagai hamba Tuhan. Nah, begitu kesempatan menjadi anggota caleg, itu terbuka, banyak pendeta
yang hidupnya itu berpijak pada dua kaki. Satunya di pelayanan, kemudian kalau punya jemaat, punya pengaruh di organisasi pelayanan kerohanian, dia mulai berpikir, jangan-jangan ini punya kesempatan, aku bisa ke sana, jadi anggota dewan, ada jabatan, ada fasilitas, ada pendapatan, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana seandainya ada hamba Tuhan dari CMC, apakah diizinkan Pak berdiri di dua kaki, bukan di bisnis? Ya, kalau bisnis silakan Anda dengan keringat Anda, tetapi dunia politik buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya berpikir adalah dunia yang kalau saya mati-matian jangan masuk ke situ, karena apa? Ada banyak yang tidak sesuai dengan yang namanya kekudusan. Bagaimana Pak Gunadi? Terima kasih. Ya, sebaiknya begini. Jadi kalau sebagai gembala sidang, anggota gereja pelayanan Kristen, Christian Ministry Church, itu adalah harus setia kepada sinode gereja pelayanan Kristen. Nah, kalau dia dua profesi, satu melangkah kepada dunia politik, dan di dalam dunia politiknya itu dia proaktif, ya, artinya sering rapat, sering menghadiri, terus bahkan sebagai tokoh juga. Nah, ini patut kita pertanyakan. Anda kesetiaannya, ya, kesetiaannya sebagai gembala sidang, sedangkan kita dilarang, bahwa artinya itu setiap pemilu ya jemaat bebas memilih masing-masing, nggak boleh ada satu peraturan yang harus membela partai ini, membela partai ini, nggak boleh, kita harus bebas gitu. Nah, kalau seandainya dia terjun kebablasan sampai proaktif, ya kita tegur dulu, ya, selama tidak mengganggu pelayanan dan kondusif, ya kita lihat. Tapi kalau banyak masukan dari orang-orang gini, terus kita nanti meetingkan, ya, karena sejujurnya yang dibutuhkan tuh loyalitas, kesetiaan, dan tidak boleh bermain politik gitu. Ya. Jadi artinya itu tidak boleh lah, pokoknya harus membantu satu partai ini, tidak boleh, ya, karena diberi kebebasan masing-masing gitu. Nah, mengenai kalau kita sendiri, makanya begini, kalau dalam dunia usaha, makanya kalau seorang pengusaha ya sudah mapan gitu ya, artinya ya dengan sendirinya kalau dia sudah terpenuhi kebutuhan gaya hidup apa, ya sudah tidak tergoncangkan gitu, ya sudahlah. Betul. Pelayanan saja lah, karena dengan uang segini juga sampai mati nggak habis kok, artinya ya jadi perbesar pelayanan saja lah, ya, buka gereja lagi, membantu penginjil-penginjilan ya ke desa-desa segala macam gitu. Nah, tapi kalau jiwanya masih mencari, pokoknya yang boleh dikatakan konsentrasinya nggak kepada penggembalaan, ya itu kita lihatlah ada anggaran dasar rumah tangganya gitu. Ya melanggar nggak? Kalau memang melanggar ya ditegur gitu. Diajak musyawarah gitu. Kalau nggak diajak musyawarah ya nanti diajukan ke ada satu lagi yang badan pendiri yang bisa menilai begitu. Ya. Kode etik. Kode etik, betul. Begitu. Jadi jawaban saya gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Gunadi. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan saya semua yang mendominasi, saya masih banyak pertanyaan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada Pak Ferry, ada Pak Sahat, ada Ibu Nova, PS Ane, silakan. Bapak Lamba, silakan. Ibu Erika mau bertanya lagi? Silakan, Pak Michael, silakan Pak. Kalau mau bertanya lagi Pak. Ini perjumpaan langka ini. Saya senang sekali karena apa? Beliau itu adalah pengusaha yang sukses Pak. Cara berpikirnya saya setuju. Karena apa? Hasil keringatnya dimakan, anak cucu tidak habis. Sudah puas, dipuaskan. Loh, dengan orang lain kan beda.
variabelnya kan tidak sama. Gimana kalau orang tuh saat lagi mikir, iya Pak Gunadi kan sudah kenyang, menikmati kan sudah kenyang, saya kan belum, kan begitu. Nah itu kan bicara tentang karakter, bicara tentang kesetiaan. Apalagi kemarin Pak Gunadi, ketika Bapak memberikan sambutan di ulang tahun, saya itu masuk Pak, ikut di Zoom, good CMC. Karena saya sedang amati, CMC ini lagi berkembang Pak. Lagi banyak hiruk pikuknya, banyak kegiatannya gitu loh. Wah, ini sinode yang bakal bakal hebat ini. Apalagi dengar dari Bu Erika, dari Pak Michael, bahwa Bapak punya target itu 500, walaupun saya salah nangkep ya. Ada 400 mau jadi 500. Ternyata hari ini 400 biarin 400 ditambah 500 ternyata. Jadi 900 akan gitu loh. Nah, dari situ saya melihat Bapak juga menyampaikan CMC juga mengedepankan tentang amanat agung ternyata. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah. Nah, kira-kira Pak, dengan hamba Tuhan yang sudah ada 400 dan 70 yang Bapak dapatkan baru ini tadi, pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar apa yang sudah pernah Bapak adakan untuk supaya hamba Tuhan ini terfokus Pak kepada amanat agung tersebut. Paling tidak kan harus berbenah diri dulu. Saya ini loh mau ngajar kan, saya ini harus pelaku dulu. Kira-kira apa Pak yang sudah Bapak lakukan dan mungkin ke depannya Bapak mulai akan buatkan program supaya mereka itu tertuju kepada amanat agung tadi Pak? Ya, pertama kan selama pandemi ini kita sering mengadakan seminar-seminar, webinar via Zoom ya. Jadi membangunkan semangat penginjilan, karakter keteladanan. Kedua, kita juga lagi sedang mencari sekolah tinggi teologi ya yang bisa diakuisisi sehingga bisa dimasukin dalam situ dan begitu lulus langsung membuka gereja CMC. Ketiga, sekarang lagi sedang disusun nih program leadership kepemimpinan ya, seperti SOM 1, SOM 2, SOM 3 oleh Pendeta Yohanes Kurniawan, Ketua Litbang kita di DKI ya. Nah, dari situ sudah keluar manualnya, nanti kita kumpulkan kepada seluruh gembala sidang ya, khususnya Sejabodetabek dulu yang bisa dijangkau dengan onsite. Nah, di situ kita adakan training ya. Training bagaimana, tujuannya kita fokus ke gereja dulu ya. Gereja, mengembangkan gereja lokal bagaimana, karakteristik gembala sidang gimana ya, terus gereja sehat yang gimana, sehingga gembala sidang mengelola gereja itu ya mengalami sejahtera. Yeremia 29 ayat ayat 7 betul, gitu ya. Mengalami sejahtera, usahakanlah kota supaya sejahtera gitu. Betul. Nah, itu sudah hampir rampung. Jadi dalam waktu dekat nanti kita akan praktekkan ya. Jadi tetap harus ada training karena manusia itu harus dilatih. Kepemimpinan itu dibentuk ya, dilatih ya. Jadi programnya sudah ada, sudah disusun manualnya ya. Dalam waktu dekat selesai, sudah selesai baru kita mengadakan ya, seminar onsite gitu ya. Pagi sampai sore. Nah, ya itu tujuannya khusus gembala sidang dulu gitu. Ya. Begitu Pak. Oke Pak Gunadi, terima kasih. Saya sedikit memberikan wacana Pak, tidak menggurui Bapak karena Bapak punya posisi yang sangat tinggi. Jadi mungkin ada baiknya ketika Bapak mulai mau melangkah, CMC ini mau mulai melangkah di dunia pendidikan ya, di dunia pendidikan. Kita tahu Pak, sesungguhnya STT kita orang Kristen itu tidak pernah bisa untung ya. Kenapa? Karena siswa-siswa STT itu seringkali tidak bayar Pak. Kemudian kemudian dari tenaga pengajar itu kan yang cari Pak. Halo Pak Gunadi, Bapak mau sponsor berapa anak? Kan begitu Pak ya. Untuk menghidupi STT ini tadi, cari kepada pengusaha-pengusaha yang notabene adalah anak-anak Tuhan yang memiliki jiwa sebagai seorang dermawan.
Bapak berapa, sehingga satu angkatan katakan orang 50, carikanlah beberapa sponsor, bisa 40, bisa 50, yang penting anak ini bisa sampai lulus. Tujuannya apa? Kita gotong royong sama-sama mencetak hamba-hamba Tuhan yang punya pendidikan mumpuni, supaya nanti kalau mereka berkhotbah, ngajar, itu tidak keluar dari firman Allah. Nah, untuk itu Pak, saya ingin sebetulnya daripada membuka STT sendiri Pak, yang nanti juga akan menghadapi kesulitan yang sama, mungkin dana untuk membuka itu bisa dikerjasamakan Pak, dengan STT mana saja yang Bapak cocok. Saya kirim orang saya sekian, satu angkatan 50 masuk di sana, ya. Nah, otomatis Pak, Bapak tidak perlu beli gedung, tidak perlu rekrut dosen, tidak butuh perizinan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak sudah koreksi lebih dulu, apakah kurikulumnya mereka, sistem pengajarannya itu cocok dengan CMC, masuk ke sana. Nah, yang hari ini ingin bersahabat dengan Bapak itu adalah Dr. Bandar Panggabean, Pak. Oh iya. Nah, dia pernah kirim salam ke Bapak ya, lewat Zoom dan lain sebagainya ya. Saya sempat nangkep karena apa? Di WA Group. Dan kebetulan saya oleh beliau didapuk salah satu yang memberikan kuliah umum, Pak. Lewat Zoom ya, di STT Tribakti. Juga ada di daerah Jakarta, Pak. Jakarta Timur, Pak, enggak salah. Nah, barangkali cocok, Pak. Ya, Bapak amati, Bapak minta kurikulumnya, terus kemudian ada tim yang Bapak sedang susun proposal tadi, meninjau langsung apakah bagaimana suasana perkuliahan, fasilitas di sana dan lain sebagainya. Itu saja Pak Gunawan, Pak Gunadi yang saya bisa sarankan. Terima kasih. Bagus Pak Roni, nanti Ketua Litbang kita bisa bersama-sama bisa ke sana. Ya. Jadi masukan-masukan itu bagus sekali karena itu lebih praktis ya, nggak usah pusing-pusing bangun Betul, gedung, keluar apa lagi gitu ya. Oh, bagus sekali. Nah, saya kasih saran ini karena saya ngelihat Bapak backgroundnya kan bisnismen, saya juga bisnismen. Lihat aja, orang buat mobil, aki tidak buat pabrik sendiri, Pak. Betul ya? Ya, baterai beli, betul ya? Skok breaker beli, tape-nya beli, kan begitu, Pak? Kan tidak semua diproduksi sendiri. Ada bagian-bagian saya tinggal beli, kalau gua beli sekian ribu unit dapat harga berapa, kan begitu, Pak? Nah, demikian pula dengan kita, ngapain? Saya harus bingung, lahannya butuh berapa ini? Ya, kemudian butuh kamar untuk asrama siswa harus berapa puluh. Keliru kalau kita berpikir seperti itu, kalau kita bicara tentang percepatan dan efisiensi. Dan saya yakin seorang Gunadi Gunawan cocok dengan pandangan saya. Bagus. Baik Pak, nanti kita perhatikan nanti sewaktu-waktu kita bisa ajak meeting bersama dah ya. Terima kasih. Itu ya. Terima kasih Pak Gunadi. Siapa yang mau bertanya, saya persilakan. Boleh Bu Erika kembali, boleh Pak Michael, boleh Bu Susana, ini baru datang ini, semoga kontrolnya anaknya sudah saya selesai. Kasih ini ya. Siapa ya Pak? Oke. Ya Pak, makasih. Oke. Salam buat Pak Gunadi dan juga Pak Sahat, silakan lebih dulu. Bu Ana sebentar ya. Saya pertama salut dan hormat nih buat Pak Gunadi Ketua Umum. Saya udah lihat loyalitas dan pengorbanannya buat CMC Sinode ya, sangat. Pokoknya kasih apresiasi tertinggi. Memang pada saat ini kita lagi kesulitan karena pandemi. Bukan hanya kita yang baru agak sulit beribadah, yang besar juga sulit. Tapi puji Tuhan dengan terbentuknya, dengan ditahbiskan beberapa gembala, kita kan bisa masuk. Kita udah punya bisloid, udah punya SK, kita bisa masuk ke seluruh marketplace kan. Kalau sekarang memang saatnya bukan beribadah di gedung-gedung, bertemu langsung dengan orang-orang, itu yang saya lakukan. Ya, di marketplace. Ya, di marketplace. Saya
saya bergaul dengan mereka, setelah mereka melihat kata-kata saya, perbuatan, mereka salut, oh ternyata Pak Pendeta gitu. Jadi masuk, sangat masuk ya. Jadi kalau di kalangan gereja pun, di kalangan sinode, di kalangan misalnya organisasi di Bandung ini, ya nggak ada masalah lagi karena memang saya udah punya bisloid ya, sebagai gembala dan pendeta gitu. Jadi sekali lagi Pak Gunadi, semangat terus Pak, maju terus, kita mendukung habis-habisan di Bandung. Ya siap. Baik, terima kasih Pendeta Sahat ya. Ya, terima kasih Pendeta Sahat. Ya. Terima kasih Pak Sahat. Bapak juga CMC kah? Bapak juga CMC? Saya Gembala CMC Kairos Bandung. Wah, luar biasa. Kairos Bandung. Oke Pak, dukung Pak Ketum terus Pak. Amin. Dukung Pak Ketum supaya Pak Ketum nanti periode berikutnya setelah periode pertama ini selesai, beliau bisa terpilih kembali. Kenapa? Karena program yang seperti ini ya, orang boleh punya program Pak, tapi kalau tidak punya potensi percuma. Orang boleh punya potensi, kalau tidak punya hati cinta sama Tuhan juga percuma. Ya, kenapa? Karena hati yang mengasihi Tuhan ditunjukkan dari apa Pak? Semangatnya dia berkorban. Nah itu tadi. Betul, Pak. Ya, ini beliau ini punya duit banyak sudah di sekuler gitu loh Pak. Sehingga kalau dipersembahkan itu betulnya seperti itu. Sama seperti saya melayani Tuhan. Tidak pernah saya butuh PK. Tidak usah. Ya, tetapi ketika kamu menghadapi kesulitan, kalau saya bisa bantu, mari gerejamu diperbaiki bareng-bareng dengan saya dan keluarga. Amin. Ya Pak Sahat, saya menyapa dulu Bu Ana, baru datang. Bu Ana minta maaf ini tadi Pak Gunadi, beliau harus mengantar anaknya yang baru saja operasi untuk kontrol. Tetapi Bu Ana tadi mungkin sudah saya minta bantuan untuk share kepada hamba-hamba Tuhan dari CMC. Seberapa banyak mereka yang hadir hari ini bisa bersama kita untuk ngobrol bersama. Silakan Bu Ana, menyapa Pak Ketum dulu. Shalom, selamat malam Pak Ketum, apa kabar? Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pendeta Ana. Dibuka kameranya lebih asik ya. Iya maaf nih sambil nyiapin makan nih Pak, baru pulang dari ini. Iya maaf ya. Okay. Bapak Ketum sehat-sehat Pak. Sehat selalu ya. Berkat pelindungan Puji Tuhan, alhamdulillah Pak, luar biasa, maju terus Pak. Malam hari ini saya dukung Bapak. Saya nggak punya pertanyaan apa-apa karena masih baru gabung, jadi mohon izin saya hanya salam Bapak sehat aja, luar biasa. Maju terus, Tuhan berkati Pak. Amin. Beta Susana Kesia. Oke, terima kasih Bu Ana. Tidak ada yang ditanyakan. Pak. Silakan. Bapak Ibu yang lain, kita masih punya waktu. Silakan, 1-2 pertanyaan lagi boleh, silakan. Mungkin Pak Lambas, Pastor Anes. Iya, shalom Pak, dari Pak Yohanes, shalom Pak Ketum, Pak Gunadi, shalom Pak Roni. Mohon maaf saya shalom. Karena saya masih ada 2 Zoom meeting ini. Jadi saya yang satu karena masih di Iya. Mohon maaf saya izin. Iya kebetulan tadi saya ada dengar pembicaraan mengenai litbang dan program-program gereja. Memang saya mengakui bahwa Pak Gunadi itu cukup baik dalam memanage CMC. Iya. Mungkin belum terlalu lama baru masuk di CMC. Dan saya memang melihat bahwa beliau memang punya hati ya untuk memajukan CMC. Ya. Ada sedikit beberapa pertanyaan sih dari pribadi ya gitu, mau bertanya dengan Pak Ketum. Salah satunya karena saya dulunya dari tetangga sebelah gitu ya, dari sinode sebelah. Nah, saya tuh mempunyai harapan yang besar untuk CMC ini untuk bisa maju seperti dengan tetangga sebelah gitu loh. Nah, apalagi kita punya kekuatan yang cukup besar, kekuatan dari sumber daya baik manusia maupun sumber daya dari finansialnya, kita punya kekuatan. Sebetulnya untuk membuat sebuah sinode yang besar, dan itu sebetulnya kita hanya bisa melakukan gebrakan-gebrakan pada momen-momen saat ini. Karena saya memang melihat bahwa benar kata Pak Roni tadi, memang
mohon maaf karena dari sinode-sinode tetangga saat ini banyak melakukan vakum. Justru sinode CMC ini malah banyak melakukan kegiatan. Iya, banyak hiruk pikuk malahan. Hebat. Betul. Dan saya sangat mengapresiasi sekali, dan memang betul Pak Roni tadi bilang bahwa CMC sedang sedang naik daun lah gitu kalau kita bilang. Betul. Nah, memang kebetulan saya juga sedang studi, sedang mengambil program doktoral juga, dan saya juga dari kampus teologi gitu, dan memang beberapa kawan-kawan saya dari berbagai macam denominasi sinode juga mereka berbicara bahwa CMC ini memang lagi naik gitu loh. Makanya sebetulnya ini sebuah momentum, makanya saya bertanya kepada Pak Ketua Umum, kita harus all out Pak. Kita harus all out itu berarti kita harus benar-benar menggunakan semua kekuatan daya yang ada, baik sumber daya yang ada maupun finansial maupun connection network. Nah ini kita momennya Pak, karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa hasil penelitian dari beberapa kawan dan beberapa mungkin dari Pak Roni juga tahu karena dengan beberapa teman-teman STT seperti Bapak Gilbert. Pak Gilbert Lumoendong ini saat pandemi sedang menuai live YouTube dia ini hampir banyak sekali orang yang masuk dari gereja-gereja lain. Nah justru sebetulnya ini sebuah momentum, makanya saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi, maukah kita all out banget untuk CMC ini? Dan yang pertanyaan kedua, maukah kita dengan berbagai macam tim yang ada, seperti saya sebagai ketua Litbang dan beberapa dari tim ketua-ketua yang lain, kami mau memajukan nih, gitu. Dan kami mau bersama-sama melakukan terobosan-terobosan. Jadi kita nggak menunggu, tapi kita mau bersama-sama berjuang. Nah, kami meminta izin restu dari ketua umum untuk memberikan all out itu. Jadi kami bisa menerobos lebih enak. Seperti tadi Pak Roni bilang bahwa kita bekerja sama dengan STT. Memang saya senang sekali Pak. Jujur saya senang sekali Pak Roni bisa bicara seperti itu. Karena sebaiknya dan semestinya bahwa kita sinode itu punya STT sendiri. Karena itu ya mohon maaf, karena itu seperti sebuah simbol atau sebuah gengsi lah Pak ya, pride bahwa kita itu mempunyai kurikulum sendiri seperti Pak Roni bilang tadi gitu. Dan kita bisa bekerja sama dan itu menjadikan sebuah kita itu diakui. Menjadikan kita itu dipandang gitu loh Pak. Karena supaya kita ini menjadi pondasi yang kuat. Itu menurut saya Pak Roni. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebuah pertanyaan saya agak panjang. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih. Silakan Pak Gunadi dijawab pertanyaan dari Pak Anies. Dengan senang hati. Kalau dalam sebuah perusahaan itu kan, kalau owner dari perusahaan itu ingin maju, kita kan panggil konsultan ya untuk memajukan. Dibayar berapa juga berani asal berhasil. Nah ini dengan adanya Pak Yohanes dengan mengusulkan ini program-program tanpa dibayar, wah kami dukung Pak Yohanes, luar biasa, ini jarang terjadi ya. Nah, kita dukung all out ya. Punya ide gagasan, kita eksekusi sama-sama, silakan ya, langsung kita perbesar dan kita eksekusi gitu. Karena sudah ada kemauan etiket baik yang tidak transaksional, ini jarang terjadi. Kalau dunia sekuler pasti bayar dulu baru dikerjakan. Ini udah dikerjakan dulu nggak mau dibayar. Ya paling enak. Jadi artinya dengan senang hati kita dukung, kita eksekusi. Mengenai STT sebetulnya kita sudah sediakan dana, kita mau akuisisi ya sekitar 500 juta lah. Tapi ya lagi pikir lagi dengan adanya Pak Roni tadi, alangkah bagusnya nggak usah pusing-pusing, itu langsung mengadopsi Pak ya, artinya satu kurikulum langsung diterapkan gitu. Ya, betul, Pak. Itu jauh lebih simpel dan jauh lebih cepat ya. Ya, betul Pak. Ya, jadi sudah. Sama supaya lebih cepat ya, sambil efisien ya. Kita nggak usah ngurus izin dan lain sebagainya. Catatannya satu, jika CMC cocok dengan kurikulum dan macam-macam pengajaran di dalamnya.
saya ingin menengahi ini. Ide gagasan Pak Pastor Anies tadi, saya yakin cara berpikir seorang Gunadi Gunawan itu menangkap Anda punya usulan, jawabannya cuma satu Pak Anies, yaitu silakan Anda buatkan draft konsepnya yang bisa dipelajari CMC, supaya CMC bisa putuskan untuk eksekusi. Itu ya Pak Gunadi mungkin ya? Betul, langsung. Nah, ya silakan Pak, Anda buatkan draft konsepnya, begini. Nah itu tadi, supaya ini nanti oleh Pak Ketum dibicarakan dengan tim Litbang dan lain sebagainya yang terkait, kemudian bisa diputuskan. Itu tadi. Ya, Pak Anies ada? Iya, oke Pak, bagus. Saya mendukung karena kami juga para hamba-hamba Tuhan, kami mau mendukung penuh untuk rumah kita bersama ya. Karena betul, Pak. Karena memang kita ini bagaimana kita punya visi misi untuk bisa mencapai 500 gereja lokal sesuai dengan visi misinya Pak Ketum, dan juga untuk penuaian di akhir zaman ini. Nah inilah yang kita harus all out lakukan. Makanya ya mungkin dari pribadi saya dan mungkin beberapa teman-teman tim saya, memang kami punya hati ya memang untuk membangun. Karena saya dan kawan-kawan juga memang dididik dari sinode tetangga sebelah. Kami itu memang bekerja bukan karena melihat upah, tapi kami bekerja karena kami memandang Tuhan. Dan kami melakukan itu buat Tuhan, dan kami mau bekerja itu untuk membesarkan sebuah rumah yang Tuhan percaya. Itu yang kami lakukan. Dan itu yang kami punya, yang kami tanamkan dalam hati kami. Dan kami tidak mau melihat apapun, cuma satu tujuan kami, bahwa kemuliaan Tuhan yang kami mau lakukan. Itu sih Pak Roni. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Tuhan berkati. Terima kasih Pak Anies, terima kasih. Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Sebelum kita akan akhiri, kita punya acara. Namun kita nanti suatu hari kelak, saya akan undang kembali Pak Gunadi Gunawan untuk kita ngobrol dengan topik yang berbeda. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi? Mungkin pertanyaan terakhir. Bu Erika ada yang mau ditanyakan? Pak Michael mungkin? Ada Pak Michael? Jika tidak ada, saya mau simpulkan perbincangan kita malam hari ini. Ada Pak Michael sebelum saya? Satu saya Pak. Oke, silakan. Silakan. Ya. Saya mau tanyakan Pak Ketum, bagaimana supaya ini kan sudah banyak nih hamba-hamba Tuhan, supaya ini hamba-hamba Tuhan itu bisa tetap solid dan bisa melakukan tugas dan panggilannya sesuai dengan amanat agung Pak Ketum. Ya, caranya begitu. Jadi kepada setiap hamba Tuhan Gembala Sidang setempat, dia harus memiliki satu skill, keterampilan, ya, untuk mengembangkan gerejanya itu, ya, dengan bagaimana menarik jiwa-jiwa baru itu. Yang pertama itu harus mempunyai berdaya tarik, ya. Gereja itu harus mempunyai daya tarik sehingga orang itu, enak loh masuk ke gereja itu. Ya, apa? Ya mungkin tentang kuasa Roh Kudus, ya, penyembuhan, bisa juga dengan musik, bisa juga dengan pengajaran. Pokoknya ada satu kualitas, ya, yang diperjuangkan sehingga pendatang-pendatang baru itu senang dan betah gitu. Selama beliau tidak kreatif gembala sidangnya, jadi hanya rutinitas, ini yang kesulitan untuk bertumbuh. Ya, jadi modalnya itu dulu, memiliki daya tarik. Ya, makanya untuk memiliki daya tarik itu sering-sering kontak kita sama Ketua Litbang, ya. Nanti kita akan memberikan satu pengarahan-pengarahan, ya, bagaimana supaya didatangin orang semakin banyak, kayak seperti gembala sidangnya Ketua Litbang itu, ya banyak yang berdatangan karena ada satu nilai yang menonjol, ya, dalam kesembuhan ilahi, dalam mengelola gerejanya.
Yang kedua juga harus mempunyai berdaya guna, bermanfaat bagi orang lain. Apa sih manfaatnya kita masuk gereja itu? Oh, manfaatnya kita hidupnya berubah. Ya, dulu dari tidak percaya diri jadi percaya diri. Dulu dari minder sekarang jadi berani. Dulu menganggap dirinya ini selalu korban, sekarang menjadi pemenang gitu. Ya. Jadi memberikan perubahan kepada jemaatnya supaya bermanfaat bagi orang lain. Ya. Setiap gereja, organisasi yang mempunyai visi bermanfaat bagi orang lain pasti akan didatangin. Ya. Nah, yang ketiga, berdaya tahan lah. Berdaya tahan ini kesetiaan, ya, loyalitas. Kesetiaan ini bagaimana menjalin supaya orang itu tetap melekat gitu ya. Jadi artinya dengan membantu, ya itu yang tadi Pak Roni itu memberi. Ya kalau kita pelit, tidak suka memberi, ini agak sulit ya. Karena menjalin persahabatan orang itu dasarnya kasih baru langgeng gitu. Ya. Kasih mesti berkorban. Kasih dan berkorban itu. Udah laksanakan itu aja, jangan marah, jangan sangar, jangan aduh, udah kalau disakitin balas lagi dengan kesakitan. Nah, itu enggak langgeng. Tapi kalau kita ngalah ya dengan kasih, dengan sabar ya, terus mendukung terus ya. Seperti ini baru-baru ini ada satu ibu, dia agama Kristen ya, dia setia jadi jemaat biasa. Terus saya tanya, Bu, Ibu dulu sekolah di Amerika, lulusan MBA, bisa bahasa Inggris, bisa. Terus Mandarin bisa lagi. Sekolah di Singapura waktu SD kelas 1, kelas 2, 3. Jadi dua-duanya bisa Singapura Inggris sama bisa. Terus bisa presentasi, saya bilang. Nah, pakai PowerPoint bisa. Saya pernah seminar. Terus saya bilang, khotbah bisa nggak? Belum. Terus saya bilang, you punya dua kekuatan, bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa, intelektual, ya, PowerPoint bisa, tinggal sekarang belajar khotbah. Bagaimana kalau buka gereja? Saya bilang, saya dukung, ya, saya kasih prasarana, tempat, 50 kursi, sound system komplit. Siapa? Udah kita dukung nih. Mungkin dia sekarang nanti persiapan buka gereja. Nah, itu jadi dasarnya kasih. Jadi kasih mendelegasikan membentuk satu pemimpin baru. Ya, kasih mendelegasikan membentuk pemimpin baru. Jadi akhirnya beranak pinak ya terus. Jadi bertumbuh. Nah, tapi kalau tidak ada nilai-nilai kasihnya agak sulit ya. Jadi kerjakan sajalah, berdaya tarik, berdaya guna, berdaya tahan dari perkara-perkara yang kecil, maka ujung-ujungnya akan menuai solid keberhasilan. Ya itu Pendeta Erika Fonit ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ketum. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain lagi? Sebelum saya simpulkan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tidak ada. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lewat perbincangan kita malam hari ini, kita sudah selesaikan semuanya dan kita kemudian simpulkan setelah kita belajar dari sosok pribadi seorang Gunadi Gunawan, seorang pengusaha yang sukses, tetapi yang hari ini berkenan mencemplungkan dirinya di dalam dunia pelayanan ini. Yang pertama, ternyata setiap orang itu mesti mati. Kemudian yang kedua, jika kita mati, kita nanti ketemu Tuhan. Jika hanya seseorang cuma masuk ke dalam kerajaan surga tanpa prestasi, bagi seorang Gunadi Gunawan, kurang komplit. Berarti tetap harus punya sebuah prestasi yang dia bisa bawa kepada Tuhan dan yang dia wujud nyatakan di dalam kehidupan ini dengan satu pencapaian target tertentu, yaitu yang sementara waktu. Dia canangkan dalam 5 tahun kepengurusannya dia sebagai ketua umum, menambah 500 gereja lokal. Dan saya yakin, orang yang model seperti seorang Gunadi Gunawan, kalau nanti diberkati Tuhan 500, tidak puas lagi.
nggak puas lagi orang model seperti ini. Nanti kalau terpilih minta 2.000 kan begitu ya. Nanti lihat ya. Kita berdoa semoga beliau tetap bisa dipilih kembali menjadi ketua umum untuk periode kedua, karena kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kiprah seorang Gunadi Gunawan. Shalom. Terima kasih Pak Gunadi Gunawan.